Masyarakat menginisiasi untuk mengembangkan potensi yang ada di dusunnya menjadi sebuah destinasi wisata. Rata-rata tatkala ada satu dusun yang membuat destinasi wisata, muncul di dusun sebelahnya muncul, dan sehingga ini menjadi sebuah euforia untuk menjadi wisata berbasis komunitas. Itu ya wisata yang semuanya direncanakan, dikelola, dan juga dijalankan, dimanajemen semuanya oleh masyarakat. Jadi kami sebagai Kodarwis pertama hanya menekankan tentang sabta pesona, tentang keamanan, kenyamanan, ramah tamah, dan juga kebersihan, dan untuk dengan ADART yang bisa dijalankan dan semuanya berdasarkan musyawarah dan komitmen. Dengan adanya munculnya pasar Kebon Pring dan juga Bukit Bintang dan Alhamdulillah yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, maka masyarakat menginisiasi untuk mengembangkan potensi yang ada di dusunnya menjadi sebuah destinasi wisata. Rata-rata tatkala ada satu dusun yang membuat destinasi wisata, muncul di dusun sebelahnya muncul, dan sehingga ini menjadi sebuah euforia untuk menjadikan Sri Mulyo menjadi sebuah kawasan wisata. Tak hanya di Sri Mulyo, ada juga di Sri Martani dan juga Sri Mulyo. Di tahun 2019 ini kami yakini bahwa sebagai tahun bangkitnya pariwisata di Kecamatan Biyungan. Dan di tahun 2020 muncul satu destinasi wisata, walaupun pada saat pandemi Covid, Taman Wisata Batu Kapal yang pada saat itu tahun 2019 dijadikan syuting KKN Desa Menari. Nah, 2020 baru bergerak masyarakatnya untuk membersihkan tempatnya menjadi sebuah destinasi wisata dan juga didukung dengan fasilitas-fasilitas yang ada penunjang pariwisata. Di tahun 2021 saat ini menjadi 19 destinasi wisata, dan di tahun 2022 ini ada satu nanti bukan destinasi wisata tapi itu sebagai kampung aksara. Kampung aksara yaitu tempat untuk belajar bahasa Jawa. Di sana itu tempatnya juga dekat dengan situs Payak dan sudah dilaunching. Nah, saya jelaskan sedikit gambaran tentang jenis objek wisata di Kaluran Sri Mulyo. Ada dua wisata religi, yaitu Makam Sunan Geseng dan juga di Gua Songkamal. Lalu juga ada wisata sungai, ada 6 destinasi wisata, ada 6 wisata panorama, dan juga 5 wisata berbasis sejarah berupa petilasan-petilasan nenek moyang. Klasifikasi wisata Kaluran Sri Mulyo kita menjadi 3, kita breakdown menjadi 3 bagian, yaitu pertama adalah potensi wisata. Potensi wisata itu adalah wisata yang sudah direncanakan, digarap oleh masyarakat, namun pengelolanya belum maksimal. Lalu yang kedua adalah wisata embrio. Wisata embrio ada 12 destinasi wisata. Wisata embrio sudah dikelola, sudah dilakukan, namun belum maksimal untuk manajemennya. Dan yang pertama adalah wisata berkembang. Wisata berkembang itu ada 4. Yang pertama ada di Watu Amben, yang kedua di Bukit Bintang, yang ketiga Pasar Kebon Pring, dan yang keempat adalah Gerbang Banyulangit. Wisata berkembang kami klasifikasikan memiliki kategori pertama sudah berjalan dan sudah dimanajemen dengan cukup baik dan sudah mendapatkan omset kurang lebih dari 2 digit untuk per bulannya wisata berkembang di Sri Mulyo. Dan ini bisa 5 kali lipat lebih banyak di Watu Amben dan juga di Bukit Bintang, karena setiap hari pasti ada lebih dari 1000 kunjungan wisatawan yang paling tidak di sana jajan di beberapa kuliner-kuliner milik masyarakat.
Nah, ini adalah data jumlah kunjungan wisatawan yang ada di Kaluran Srimulia pada tahun 2020. Jadi kalau misalkan bisa kelihatan, nanti saya juga akan berikan sovelnya kalau misalkan ingin melihat dan juga ingin memiliki. Pertama ada di Bukit Bintang dengan kunjungan rata-rata per bulan itu ada 20.000 wisatawan. Yang kedua Watu Amben 17.000, lalu yang ketiga Pasar Kebonpring ada 12.000 dan juga Gembang Banyulangit ada 8.000. Totalnya adalah 73.000 pada saat tahun 2020, yaitu pada saat pandemi COVID-19. Di tahun 2021 ada banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pengetatan dan juga banyak sekali pembatasan, sehingga rata-rata dalam satu bulan ada 58.395. Jadi kita berkurang 20%. Namun ini juga dirasakan tidak hanya di Srimulyo, namun juga di beberapa kaluran-kaluran lain. Misalkan di Wogiri, juga di beberapa di Gunung Kidul, di Kelanggeran dan sebagainya, semuanya mengalami penyusutan kunjungan wisatawan. Ini adalah data jumlah masyarakat yang terlibat tahun 2021. Terbanyak di Bukit Bintang, Watu Amben, Pasar Kebonpring, Gembang Banyulangit, dan paling sedikit di Sumur Bandung yang ada di Dusun Kolosari. Total masyarakat yang terlibat secara langsung ada 1.404 warga yang terlibat secara langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah struktur organisasi Pokdarwis Kaluran Srimulyo. Kami membentuk Pokdarwis pada tahun 2019 diinisiasi oleh Karang Taruna Desa, karena pada tahun 2018 ada 7 destinasi wisata yang sama sekali belum ada koordinasinya, belum ada badan legalitasnya, maka perlu membentuk sebuah Pokdarwis. Dan pada saat itu teman-teman di penggiat wisata di Kaluran Srimulyo itu meminta bahwasanya yang menjadi inti dari Pokdarwisnya, dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris itu adalah teman-teman Karang Taruna saja. Karena apa? Karena kalau seandainya ketua Pokdarwisnya ada salah satu destinasi wisata, nanti akan ada banyak kebijakan yang hanya dititik beratkan pada satu destinasi wisata. Maka teman-teman penggiat pada saat itu pokoknya Karang Taruna saja yang bisa kalau itu dinawiri entengan begitu. Dan terbukti di tahun 2019 kita mendapatkan SK dari Lurah dan kita mendapatkan SK Gubernur di tahun 2021. Jadi ada jenjangnya selama kurang lebih 3 tahun. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 3 tahun itu. Bagaimana kita menerapkan ruhnya pariwisata, yaitu tentang Sabta Pesona. Bagaimana kita menekankan kepada seluruh penggiat wisata tentang nilai-nilai Sabta Pesona. Ini ada kita ambil dari contoh pertama, keamanan. Mungkin kemarin juga sudah dijelaskan 1 atau 2 hari yang lalu. Lingkungan yang aman. Jadi kita membuat aplikasi, karena banyak sekali wisata sungai yang ada di Kaluran Srimulyo. Jadi kita membuat aplikasi sistem peringatan dini. Kita berjudul Ingat Ini. Jadi aplikasi sistem peringatan dini. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian tatkala musim hujan di tahun 2019, di tahun 2020. Banyak sekali wahana-wahana yang ada di sekitar bantaran sungai. Tatkala musim hujan ada banjir, wahana-wahana itu ikut terseret arus. Ada juga anjungan yang juga ikut terseret arus. Kapal-kapal itu sering sekali. Maka dari itu kita juga bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk membuat aplikasi ini, dan juga kita minta dari Kaluran untuk membiayai. Jadi sudah kita launching juga pada tahun 2022 kemarin. Yang kedua, kita menghimbau pengelola untuk melakukan
menggunakan peralatan safety tools seperti pelampung di wahana air dan juga banyak sekali, dan membuat jalur evakuasi. Setiap destinasi wisata mewajibkan untuk membuat ataupun harus ada jalur evakuasinya di Kaluran Srimulyo, langisasi dan sebagainya. Lalu kita mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan budaya tertib kepada pengunjung. Jadi pengunjung itu tidak boleh berdesak-desakan, pengunjung itu tidak boleh rame-rame, maka semuanya harus ditata. Dan juga tidak hanya dengan pengunjung itu, pembangunan fasilitas itu juga tidak apa ya istilahnya, tidak uyuan. Jadi semuanya harus ditata dengan sistem yang enak dilihat gitu. Dan kita mengajak masyarakat termasuk seluruh anggota penggiat wisata Kaluran Srimulyo selalu disiplin dan menggunakan SOP yang baik bagi wisatawan. Contoh dulu ketika pandemi COVID-19, semua pelapak di Kaluran Srimulyo itu wajib menggunakan masker. Memang pada saat itu belum terbiasa gitu kan. Cuman karena kita juga selalu menekankan karena ini wajib, maka sudah menjadi hal yang biasa. Dan pada saat itu kita bekerja sama dengan PMI Bantul dan juga Puskesmas Piyungan untuk membuat SOP bagi pengunjung, SOP bagi pelapak dan juga pengelola dalam rangka memutus penyebaran rantai COVID-19 di tahun 2020 awal itu. Menciptakan lingkungan yang bersih, kita mengajak pelaku kuliner di lingkungan wisata Srimulyo untuk mengurangi sampah plastik. Itu sudah kita lakukan. Dulu rata-rata penjual itu selalu menjual minuman saset dan juga makanan-makanan yang banyak menggunakan sampah plastik. Maka dari itu kita sudah kurangi, dan untuk menjamin kebersihannya, membuang sampah-sampah yang ada di destinasi wisata itu, kami kerjasama dengan Karang Taruna Kaluran Srimulyo, karena Karang Taruna Kaluran Srimulyo itu memiliki usaha ekonomi produktif namanya Srimulyo Celing, dan ini sudah kurang lebih ada 500 pelanggan. Setiap pelanggan yang mendaftarkan untuk membuangkan sampah itu diambil oleh teman-teman Karang Taruna menggunakan pickup dan juga tosa. Ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun untuk programnya, dan juga wisata-wisata tinggal lobby-lobby sama Srimulyo Celing ini. Terus nanti per bulan biasanya 200-300 ribu karena tempat wisata. Kalau sampah-sampah yang selain plastik ya biasanya langsung dikubur ataupun ditaruh di belakang, itu sehingga tidak semuanya yang dibuang itu sampah anorganik dan juga non-organik. Lalu yang kedua, kita menghimbau kepada para pelapak wisata untuk selalu menyajikan kuliner yang higienis. Otomatis nanti bisa dikersani kalau nanti kalau melihat beberapa kuliner maupun juga di beberapa wisata di Kaluran Srimulyo. Lalu menekankan kebersihan, ini juga sudah kita jalankan. Lalu pengadaan bank sampah untuk seluruh destinasi wisata juga sudah kita terapkan, dan juga melakukan sosialisasi biodilik kepada para siswa yang tinggal di bantaran sungai Kaligawe. Setiap tahun kita melakukan penanaman pohon di 19 destinasi wisata, dan di bulan lalu kita juga melakukan penanaman pohon restoring di Kampung Aksara. Lingkungan yang indah, kita mendorong masyarakat untuk selalu menjaga keindahan dan menata destinasi wisata. Lingkungan yang ramah, kita mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan. Di Srimulyo ada beberapa homestay, ada beberapa paketan-paketan wisata yang sifatnya itu tinggal selama 2 hari, 3 hari dan menginap di rumah warga. Nah, kita juga menekankan kepada warga yang menjadi tuan rumah untuk wisatawannya itu untuk bersikap ramah dan juga mengkondisikan lingkungan masyarakatnya agar mereka selalu menjadi tuan rumah yang baik.
lingkungan yang penuh kenangan, kita selalu menggali keunikan budaya lokal dan selalu membuat event setiap tahun. Pada tahun 2019 kita membuat festival Kaligawe di Pasar Kebun Pring di bantaran sungai itu. Kita membuat panggung di atas sungai, lalu kita mintakan seluruh pegiat wisata, pegiat budaya di Sidomulyo untuk menampilkan. Di situ kita mulai dari tanggal 24 sampai 28 ya, 4 hari 4 malam, 40 entertain. Dan dulu endingnya udah garboy. Endingnya tombok. Endingnya tombok. Lingkungan yang penuh kenangan yang kedua, karena di Sidomulyo ada 22 dusun dan di Sidomulyo itu belum memiliki satu keunikan, karena setiap dusun itu memiliki ciri khas masing-masing. Maka dari itu 22 dusun itu kita branding menjadi 22 produk yang siap untuk mendukung pariwisata yang ada di Kelurahan Sidomulyo. Ada kampung melon, ada kampung rajut. Setiap dusun selalu di-branding dengan satu keunikan. Dan kita juga selalu mensosialisasikan kepada destinasi-destinasi wisata untuk tetap dan sadar wisata, serta pesona secara berkala, lalu membuat sarana prasarana petunjuk arah wisata di Kelurahan Sidomulyo. Dan kita melakukan promosi juga. Selain Instagram, kita ada web Kelurahan Sidomulyo, dan rencana jangka menengah Polres Kelurahan Sidomulyo kita menghidupkan homestay. Kita petakan bahwa di Sidomulyo itu ada 200 homestay yang sudah kita petakan. Saat ini ada 20 homestay yang sudah kita kerjasamakan dengan 14 online travel agent. Ada tiket.com, Traveloka, Pagi-Pagi, Hostelworld, Airbnb. Selain homestay juga ada wisata di sini bisa kita paketkan menjadi camping ground. Jadi ada 12 camping ground yang sudah kita kerjasamakan dengan 14 online travel agent itu. Ada Watu Amben, ada di Hargolawu, ada di Gebang Banyulangit, Pasar Kebun Pring, ada juga di Buritinata, ada 12. Lalu kan homestay yang sudah disondingkan dengan online travel agent ada 20, dan untuk target 2023 ada 200 homestay nanti. Karena kita yakini bahwa setiap harinya itu di Sidomulyo itu menjadi lalu lintasnya para wisatawan. Bis-bis yang ke Gunung Kidul otomatis nanti juga lewat di Sidomulyo. Maka dari itu kalau kita tidak membaca peluang ini untuk dijadikan alat untuk tamu itu agar singgah di Sidomulyo juga tidak akan bisa kalau kita tidak mencari peluang-peluang yang lain. Kegiatan selanjutnya kita meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan kepada para pelaku wisata. Selama 2019 hingga 2021 itu kita ada mengadakan pelatihan selama 15 kali pelatihan. Pelatihan kuliner, pelatihan workshop manajemen event kepada para pegiat wisata, lalu juga kita melakukan webinar tentang Hari Aksara, kita melakukan pelatihan pertanian berbasis pariwisata. Dan pada saat melakukan pelatihan itu kita didampingi oleh berbagai universitas yang ada di Yogyakarta. Yang sudah MOU dengan Kelurahan Sidomulyo, maksud saya dengan Polres Sidomulyo, ada Universitas Sejarah Badra, ada Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, ada AMTA, ada juga Stikom Sekolah Tinggi Komunikasi yang selalu mendampingi kami dalam kita membuat video untuk promosi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, rencana jangka panjang Polres Kelurahan Sidomulyo yaitu pertama adalah terciptanya lapangan pekerjaan, tercapainya kesejahteraan, dan yang kedua adalah mewujudkan destinasi wisata yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga adalah
pelestarian budaya sebagai salah satu daya tarik wisata, dan yang terakhir adalah tercapainya kualitas pariwisata yang prima dan berkelanjutan. Mitra kerja Pak Darwis tadi sudah saya sebutkan juga, pertama Universitas Jana Badra, Stilkom, PT Angka Pandawa Indonesia, Ketara Kamulyan, Bukal Sri Mulyo Mandiri, PT Muda Jaya Digital, dan juga One Owen Hotel di Tugu Jakarta. Ini adalah rencana jangka panjang Pak Darwis Kelurahan Sri Mulyo yang sudah kami garap. Berapa persen Mas Edi? 20%, 10%. Ini adalah terminal wisata di Kelurahan Sri Mulyo yang saat ini sudah dilakukan pengerasan. Ini adalah master plan-nya seperti ini. Ini membutuhkan biaya yang banyak, cuman kita melakukannya juga bertahap karena kita juga membuka investor lokal, terkhususnya di Kelurahan Sri Mulyo untuk berinvestasi di sana. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya itu saya akhiri. Bila dari Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.